Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kejadian pasal 5 ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperkenalkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberikan pada kita penghiburan dan pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Sampai saat itu orang boleh menabur benih yang terbaik, yang keluar semak duri dan onak duri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bumi dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Nuh, dia bukan cuma hidup berkemenangan, dia merubah kutuk menjadi berkat. Saudaraku, dengar firman Tuhan hari ini, bagaimana hidup berkemenangan. Jesus is the Prince of Peace. Dan umat Tuhan, blessed are the peacemakers, they shall be called the sons of God. Diberkatilah orang yang membawa damai, yang membawa shalom. Mereka disebut putra-putra Allah. Apa yang paling dibutuhkan dunia hari ini? Shalom. Amin. Shalom di rumah tangga saudara, shalom di hati, di jiwa kita. Nuh punya beberapa arti. Yang pertama, artinya rest. Double rest and double grace tahun yang lalu, Tuhan akan lanjutkan tahun ini. Berapa banyak saudara di tengah-tengah segala macam tekanan, kesulitan ekonomi, saudara tetap bisa rest dalam Tuhan. Let me see your hand. Tidakkah saudara lihat itu sesuatu yang ajaib? Orang-orang stressful, Anda restful. Nuh juga artinya peaceful. Dan tentu saja pelayanannya peacemaker. Beri kata kiri kanan saudara, dengarkan kata ini. I'm a peacemaker, not a troublemaker. Beri salam kiri kanan saudara, supaya berdiri. Berikan salam, pandang matanya, katakan I'm a peacemaker, not a troublemaker. Amen. Ayo salaman semua. Bangkit berdiri. I'm a peacemaker, not a troublemaker. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Silakan duduk saudara kekasih. Kejadian pasal 6. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Tidak lagi tanya Tuhan. Saya lanjutkan. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam hati manusia. Saya perhatikan ada nada yang sedih di situ. Karena manusia adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. You know, man is a spirit, man is not flesh. Tapi dalam ayat ini Tuhan berkata, manusia cuma daging. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Tapi hari-hari ini manusia seperti mayat berjalan. Mereka pergi ke kapsalon, mereka pergi ke mall, tapi sebetulnya rohnya mati. Karena itu kata Tuhan, rohku tidak akan strive dengan mereka. 120 tahun saja didiskon umurnya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Ayat 8 dan 9 Anda yang baca. 1, 2, 3. Kalau Anda adalah man of rest, mari kita ganti nama Nuh dengan nama kita dan baca dengan mantap. What you say is what you get. 1, 2, 3. Tetapi Timotius mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Timotius. Timotius adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Timotius hidup bergaul dengan Allah. Amen. Banyak yang bilang Timotius, Kamsya. Sebut namamu. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki. Multiplication. Tadi cuma anak 1, sekarang 3. Sem, Ham dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak, korup di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kekerasan bahasa Ibrani menarik sekali. Hamas. Itu kekerasan bahasa Ibrani, saudara. Allah menilai bumi dan sesungguhnya bukan cuma rusak, bukan cuma korup. Rusak benar, super korup. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan sama terjadi. Kita baca Lukas 17, pernyataan dari Kristus. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. They were given in marriage. Bukan cuma married wives itu normal, sekarang ini abnormal. Apa bedanya normal dengan abnormal? Kalau normal, kalau berenang begini. Kalau abnormal, berenangnya begini. Itu makin menjelaskan ini seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Siapa mau hidup berkemenangan? Number 1, Noah walk with God. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Harvard Institute membuktikan kualitas hidup seseorang bukan penghasilannya. Bukan di mana dia tinggal, bukan pakaian yang dia pakai, bukan mobil yang dia kendarai. Tetapi siapa temannya. Karena itu bergaul dengan orang-orang positif. Jangan bergaul dengan tukang gosip. Orang rendah ngomongin orang. Orang rata-rata ngomongin internet. Orang mulia membicarakan tentang pekerjaan Tuhan. Orang rendah ngomongin apa? Ngomongin orang lain termasuk pendeta. Orang biasa ngomongin cuaca. Jangan mau jadi rata-rata. Tapi orang mulia membicarakan ide. Membicarakan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Amen. Lagu tadi itu lagu tahun 80-an. Waktu kita di presenter, Kid Green menulis lagu ini. Dan lagu itu butuh kita sekarang. That burns, that bright and clear. Dulu begitu menyala. Sekarang saudara, begitu makmur. Tidak kelihatan lagi. Sebelum ini semua saya mau ceritakan bahaya kalau diberkati. Ketika kutub diangkat, Nuh itu mestinya jadi raja. Dia menjadi rock, representative of Christ kingdom. Dia pilih jadi apa? Jadi petani. Dari orang luar biasa milih jadi orang biasa. Lalu apa? Nanam anggur. Nah sekarang dia senang, bukan keluar onaduri, yang keluar anggurnya gede-gede. Lalu dia minum kebanyakan, lalu mabuk, lalu telanjang. Dulu nabi, sekarang napi. Cuma B dengan P bedanya. Dulu nabi, sekarang babi. Munafik, muka nabi, pikiran kotor. Diam sebentar.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh itu orang benar dan tidak bercela di zamannya. Double T. Sadik, Tamim. Sadik itu righteous. Tamim itu perfect, tidak bercela. Sekarang saudara saya masih ada cacatnya. Oh, Arifin dia pakai Tuhan, tapi sombong. Mokong orangnya. Sabar ya, Tuhan sedang bekerja dalam saya. Tapi akan tiba saatnya. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan orang yang murah hati, kita jadi begitu. Kalau kumpul orang medit, ketularan medit saudaraku. Kumpul dengan penzina jadi penzina. Kumpul dengan maling jadi maling. Kumpul penggosip jadi penggosip. Choose your friends. Amen. Pilih temanmu. Kita melayani semua orang. Tapi kalau teman pilih. Pilih yang cinta Tuhan. Pilih sahabat sejati. Dia tahu kekurangan kita. But they love us anyway. Haleluya. Noah walk with God. Satu hari saya pernah mendengar bahwa pergaulan itu merubah seseorang. Kalau orang Batak menikah dengan orang Sunda itu bulat. Orang Batak persegi. Setelah sekian tahun, yang persegi ke bulat-bulatan, yang bulat ke persegi-persegian. Saya dengan istri saya kan. Saya orangnya wow, berani itu outgoing. Dia pendiam, pendoa. Saya tanya, kamu sekarang berani ngomong ya dengan saya? Ya, dulu kan cuma diam. Kalau saya marah dia cuma berkaca-kaca. Sekarang tidak bisa begitu, begini. Kamu ini ketularan siapa? Ketularan kamu katanya. Saudara, kita menjadi seperti yang kita sembah. Saya benar-benar pernah mendoakan orang yang nyembah monyet. Loh, di Thailand itu, di mana-mana itu patungnya Hanuman. Perhatikan saudaraku. Ada orang nyembah monyet, saudara. Dan dia maju ke depan menyeringai. Saya lihat wajahnya mirip. Tidak usah jauh-jauh. Kalau ada orang mengaku percaya dia keturunan monyet, tatap wajahnya. Mesti ada kemiripannya saudaraku. Tapi kita keturunan Tuhan. Haleluya, kita keturunan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Cuma ada dua bangsa. Bukan puluhan ratusan bangsa, cuma dua. Manusia biasa dan anak Allah. Ada berapa anak Allah di sini? Angkat tangan. Dan semua manusia anak Allah yang sudah dilahirkan kembali dan calon anak Tuhan. Apa ciri-ciri pada zaman Nuh? Kan mereka makan dan minum. Makan dan minum kan tidak salah. Berpesta pora. Berpesta pora. Salah saudara. Dan firman Allah mengatakan mereka kawin dan dikawinkan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tapi dosa adalah noda bangsa. Kadang-kadang Tuhan memakai hasil dari tanah kita itu sebagai indikator. Dengar saudara. Yesus datang. Kutuk dirubah jadi berkat. Tapi dia memerlukan saudara saya jadi peacemaker di kota ini. Jadi pembawa damai, pembawa comfort. Jadi pertama-tama Noah walk with God. Masalah di sana pertama kompromi. Anak-anak Allah nikah dengan siapa saja. Tidak bisa. Anak Allah cuma dengan anak Allah. Apa ada persamaan antara bait Allah dengan kuil berhala? Nehi. Apa ada persamaan antara orang suci dengan orang berdosa? Tidak ada.
Apa ada persamaan Kristus dengan Belial? Sama sekali tidak ada. Masalah kedua adalah kekejaman. Kekejaman yang diarahkan jelas kepada orang percaya. Tanda yang ketiga adalah korupsi. Pertama kompromi, kedua violence, kekejaman, ketiga korupsi. Tetapi saya percaya kita adalah garam bumi. Kita bisa menghentikan kebusukan. Satu orang, yaitu Nuh, dia memberitakan akan ada hukuman kalau kamu tidak bertobat. Sejak dia memotong pohon yang pertama, pohon dari pohon gofir yang pertama, sampai membuat batra itu 100 tahun. Yang percaya cuma istri, anak dan menantunya. Masih lebih baik dari banyak pendeta sekarang. Ribuan orang bertobat, anaknya ngaco. Tapi Nuh menyelamatkan seisi rumahnya. Dimensi daripada iman kita bisa diukur. Seperti saya sampaikan tadi. Dalam Ibrani 11 pertama ukurannya adalah kurban. Kalau dulu memberikan 10% untuk diakonia, tahun ini 20%. Amin. Loh, saya sudah kembalikan perpuluhan, saya tidak pernah terima apa-apa. Sekali lagi perpuluhan cuma buka langit, Mas. Ketika engkau menabur, plant the seed, baru engkau akan menuai. Tidak ada yang amin ini. Amin. Bumi rusak benar. Manusia menjalankan hidup yang rusak, bahkan sangat rusak di atas muka bumi. Dan yang dipikirkan kejahatan dan kekejaman semata-mata. Tetapi yang saya maksudkan saudara, ancaman akan lebih banyak, teror akan ada. Tetapi anak Tuhan akan jadi man of rest, peaceful, membawa damai kemanapun kita pergi. Tepuk tangan bagi Allah kita, tepuk tangan yang meriah. Yes. Noah walk with God. Jadi pertama korban, kedua ukurannya keintiman dengan Tuhan. Lalu ada dimensi. Lukas 15 perumpamaan tentang bapak dengan 2 orang putra. Yang paling bawah itu adalah orang upahan, kuli harian. Bahasa aslinya mistios. Jadi besok belum tentu dapat pekerjaan. Itu NTT, nasib tak tentu. Siapa yang dari NTT angkat tangan? Dalam Yesus NTT, nyata tangan Tuhan. Gak bertobat, nasib tak tentu. Atasnya pelayan. Pelayan itu pegawai tetap. Amin. Diakonos. Lalu ada juga saudaraku budak. Kalau budak ini harta milik daripada tuannya. Tentunya yang atas ada anak, ada putra, dan ada ahli waris. Jangan terus jadi anak. Anak kerja cuma minta. Tapi putra sudah bisa ikut bekerja dengan bapaknya. Dan ahli waris tidak cari upah. Anak sulung berkata, tidak pernah engkau berikan kepadaku seekor anak kambing kurus. Saya tambahi. Untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Dia putra, dia ahli waris, mentalnya mental orang upahan. Kalau anak bungsu lain, dia tahu haknya, tidak tahu tanggung jawabnya. Tapi dalam cerita itu ada anak ketiga, Tuhan Yesus. Tahu kewajibannya. Saudara yang kekasih, mari kita tingkatkan dimensi iman kita. Hal yang kedua untuk hidup berkemenangan adalah Noah work with God. Dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan move with godly fear. Apa yang kita minta dalam perjamuan kudus? Takut akan Tuhan. Sayang Salomo minta hikmat. Sehingga pada akhirnya dia jatuh. Nuh kan juga begitu.
Akhirnya mabuk dan telanjang. Stripper pertama bukan di Las Vegas, tapi seorang nabi yang jadi babi, yaitu Nuh. Ekses itu tidak bagus, saudara. Hujan kebanyakan jadi banjir, jadi rusak. Siapkan parit-parit, siapkan saluran-saluran. Saya percaya akan ada tuaian jiwa hebat pada tahun ini. Kita harus menembus batas. Saudara yang kekasih, hal yang ketiga yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ingat ya, tanda akhir zaman ini kekerasan itu khusus kepada umat Tuhan. Kepada orang Israel. Dan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes pegang dadamu on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and very clear. Please replace the love of my first love that burns with holy fear. Sedikit nostalgia. Ketika kita tidak punya apa-apa. Saya cuma punya sebuah rumah. Dulu saya bangkrut, Tuhan tolong saya bisa bangun rumah kecil. Rumah itu mulai dengan 2 orang. Ibu mertua saya dan istri saya. Saya ngejereng main gitar, kita ngamen, dia main tamborin. Cuma 2 orang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu 1 orang gila sembuh. Orang gila, orang dirasuk setan. Yang udah telanjang. Dia bawa teman-temannya, 2 jadi 20. 20 jadi 200. 200 jadi presenter 2000. Sekarang berpuluh-puluh ribu. Start with 1 person. Ketika orang gila itu waras, kita pikir, wah, kita sedang dipakai Tuhan. Dan teman-teman saya datang bawa pick up. Loh ngapain? Ayo kita angkut semua orang gila, bawa ke sini semua. Bukan cuma itu saudaraku, saya masuk ke rumah sakit jiwa saudaraku. Rumah sakit jiwa Menur itu saudara, sambil bawa gitar. Ini mau apa? Mau doa di sini. Direkturnya berkata, kamu lihat yang di atas pohon itu? Dia kira dia matahari. Kamu beritakan Yesus, yang ngaku Yesus di sini banyak katanya. Mungkin Tuhan, mungkin sakit perut lihat kita saudara. Tetapi mari kita keep that first love. Tingkatkan sampai sempurna. Tepuk tangan bagi Allah kita. Woo! Ada satu murid saya orang Belanda. Dia doa buat orang mati tidak bangkit. Dia datang pada saya. Saya kecewa sekali. Kenapa orang mati tidak bangkit? Tuhan suruh nggak? Nggak tahu. Ya itu masalahnya. Apa saya harus lakukan? Cari orang mati lain. Kita masuk keluar rumah sakit saudara. Ada satu nenek tidak jalan 3 bulan. Saya masih ingat rumah sakit Mardi Santosa. Tuhan bilang jalan. Saya bilang sama susternya, buka sampingnya. Pak, dia lumpuh. Saya bilang dalam nama Yesus jalan. Jalan saudaraku. Teman saya yang di samping hampir pingsan. Saya bilang apa biasa. Nanti pada waktu revival encim-encim, tante-tante, oma-oma dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika kita kembali kasih mula-mulia, kita melakukan pekerjaan lebih besar buat Tuhan. Mari tingkatkan korban. Meningkat dong. Jangan lagi jadi anak saya cuma minta. Coba lagu-lagu sekarang. Isinya itu diberkati. Isinya apa yang kau kerjakan buat saya. Coba nyanyi yang seperti itu tadi saudaraku. Please light the fire of my first love. Berapa banyak saudara mau dipakai Tuhan lebih lagi. Tapi perhatikan refrennya tadi.
I want to take your word and shine it all around. Seperti teman-teman Gideon ya. Ya toh? But please help me to live it, Lord. Supaya kita menghidupinya dulu. Kalau tidak, kayak orang botak jualan obat tumbuh rambut. Sorry yang botak. Coba orang botak jualan obat tumbuh rambut. Ini obat sangat mujarab. Coba ini hasilnya luar biasa, orang bilang. Atau orang batuk jualan obat batuk. Ini obat batuk manjur sekali. Tidak. Kalau buktinya Injil itu berkuasa, hidupmu jadi benar, hidupmu jadi lurus. Tadi yang mimpin doa itu dulu narkoba, sekarang jadi hamba Tuhan. Itu bukti Injil punya kuasa menyelamatkan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Wah, dulu baru bertobat semua orang diinjili. Ya toh? Saking semangatnya, ada orang ke Singapura dan dia berkata pada supir taksi, you know, Jesus is coming soon, you know. Jesus is coming. Supir taksi Singapura, haya, tell Jesus don't come lah. Singapura susah lah sekarang. Saking sukacitanya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan senang. Saudara, pernah saya nginjilin saudaraku. Ada sopir taksi saya masuk dimarah-marahin. Sebab saya tidak bisa bahasa Wai, saudara saya tidak bisa Koi. Saya matanya sipit, tidak bisa bahasa Mandarin lagi. Tetapi saya tetap menjawab dengan ramah. Sebelum sampai ke tempat tujuan, taksi berhenti. Orang ini bertobat terima Yesus. Mari minta Tuhan ganti lampu kita yang sudah tidak lagi menyala. Menyala kembali buat Tuhan. Jadi pertama, Noah walk with God. Hidup dalam restnya Tuhan. Hidup dalam sabatnya Tuhan. Percaya God is in control. Yang kedua, work with God. Bukan for God, with God. Dia menuruti semua perkataan Tuhan. Kayu gofir, bukan kayu jati Tuhan, bukan kayu gofir. Ukurannya sekian-sekian, dia tidak tanya. Dia cuma lakukan saja. Ketika Tuhan menyuruh saya pergi ke Bali, saya tidak tanya apa jaminannya. Tidak, I just went. Dan awal tahun kita puasa 21 hari seperti sekarang. Tuhan berkata ASEAN, I just went. Tawau, bakal kota Kinabalu, dan juga sekarang Vietnam. Saya baru dari Bangkok. Ngapain di sana? Lagi puasa 21 hari. Bangkok makanannya enak semua, saudara. Saya makan sayur mayur, tidak apa-apa. Dan saya ketemu hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah. Dari Laos, dari Kamboja, dari Vietnam. Tuhan sedang melawat Asia. Dan secara khusus ASEAN akan dilawat Tuhan. Dan khususnya Indonesia. Yang percaya tepuk tangan. Dan saya katakan Surabaya akan jadi kota pujian. Kota yang ternama. Kota yang termasyur. Kota yang terhormat. Shout it. Katakan itu. Tetapi jangan lupa Noah worship God. Pertama Noah jadi witness buat Tuhan. Hari-hari ini saya heran. Orang dari kepercayaan lain tuh dengan bangga menyebut Tuhannya. Sini yang Kristen, Tuhan, Tuhan yang di atas sana. Saudara yang kasih, he is witness for God. Tetapi yang anak Tuhan diminta doa makan, ya. Waktu doa makan, jatuhkan ballpoint. Terima kasih Tuhan Yesus Kamsya. Yang lain dengan bangga berdoa. Heran saya. Kita punya berita terbaik di dunia. Kita punya kerajaan terbesar di dunia. Amerika, Eropa sudah goncang. Sebentar lagi Cina sangat goncang. Cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan sorga. Be witness for God. Firman Tuhan berkata bahwa Nuh adalah preacher of righteousness. Pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dengan 7 orang lain kita yang menandatangani air bah di atas dunia
atas orang-orang fasik. Terjemahan lain berkata, Noah, the eighth person, orang yang ke-8. Rupanya dia silakan semua masuk dulu, istrinya, anak, menantu, baru dia terakhir. Pemimpin harus begitu ya. Firman Allah berkata dia adalah pemberita kebenaran. Ada banyak pemberita kemakmuran, pemberita keselamatan, tetapi yang penting pemberita kebenaran. Jangan seperti orang botak jual obat tumbuh rambut. Jangan orang batuk jual obat batuk, saudara ya. Tetapi kalau kita beritakan the Holy God, orang bisa berkata, orang ini hamba Tuhan yang benar. Orang ini hamba Tuhan yang suci. Amen. Tapi kalau kita sama aja dengan yang lain, percuma saudara. Itu istilahnya pendeta jarkoni. Iso ngujar gak iso ngelakoni. Bisa berkata tidak bisa melakukan. Kan itu tadi nyanyian yang berupa doa tadi. Help me to live it Lord. Tolong aku, berikan anugerah. Supaya aku bisa melakukan yang kau perintahkan. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba. Hamba itu kewajiban. Tapi aku manggil kamu apa? Sahabat. Nah itu new dimension. Sebab seorang sahabat. Seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi sahabat tahu. Seperti saya katakan tadi. Tidak perlu saudara super intelijen untuk tahu. Ini akhir dari akhir zaman. Kalau sesama jenis kita sering dengar. Baru saat ini ada yang nikah. 3 laki-laki. Joni, Jono dan Contor saudaraku. Ada. Bagaimana itu? Mungkin namanya Sam, Ham dan Yafet. Be witness for God. Bahkan firman Allah berkata ketika kamu dihadapkan pada mahkamah-mahkamah. Ketika kamu diadili. Jadi saksi buat Tuhan. Itu kesempatan. Itu kesempatan. Dan percayalah saudara, keberanian akan diberikan. Akan ada penganiayaan. Kepada orang percaya. Tapi percayalah, karunia iman itu akan berlaku. Kita akan diberikan keberanian untuk menyaksikan kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bagaimana kita hidup berkemenangan? Yang terakhir, Noah worship God. Kita baca Kejadian 8 ayat 20 dan selanjutnya. Kejadian 8 ayat 20. Ketika dia keluar dari bahtera itu. 1 tahun dia di dalam bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat selanjutnya. Ketika Tuhan mencium korban persembahan itu, the sweet savor. Maka Tuhan mengucapkan kata-kata ini. Aku tidak akan mengutuk bumi. Jadi dari zaman Adam sampai zaman Nuh sekian ratus tahun. Bumi itu terkutuk. Tanaman apa saja tidak tumbuh. Mungkin itu keadaan keluargamu. Tapi dengar baik. Ketika engkau mengucapkan syukur pada Tuhan. Ketika engkau hati yang selalu mengucap syukur. Dan memberikan korban kepada Tuhan. Kau tingkatkan korban kepada Tuhan. Maka saudaraku perhatikan. Biasanya cuma 1 binatang. Nuh memberikan beberapa. Dan Tuhan berkata. Selama bumi masih ada seed time and harvest time. Ada musim menabur, ada musim menuai. Ada panas, ada dingin. Ada musim kering, ada musim hujan. Saudara, kalau tahun yang lalu musim kering buat saudara, saya mau beritahu, saya rasakan ada awan yang akan dicurahkan kepada saudara. Siap-siap saudaraku, tepuk tangan bagi Allah kita. But Noah worship God. There's power in worship. Ada kuasa dan puji-pujian. Oh, saudara dengar, hujannya mau datang. Amin.
Siapa yang tahu hujannya, saudara? Kalau ada bom-bom, tenang aja, hujannya mau datang, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Lalu Tuhan berkata, aku akan membuat perjanjian. Perjanjian dengan manusia. Aku akan meletakkan busurku di awan. Aku tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Tetapi yang dikatakan global warming, bumi akan tenggelam. Saya beritahu saudara, tidak akan. Sebab apa? Yang membuat bumi sudah mengatakan, tidak lagi dengan air, tapi nanti dengan api. Kebanyakan air juga rusak, saudaraku. Noah worship God. Kalau engkau biasa memberikan cuma korban, persembahan, tingkatkan jadi korban. Kalau biasa memberikan korban, berikan korban yang lebih baik. Tuhan berkenan pada Habel daripada Kain. Kain memberikan offering. Habel mempersembahkan sacrifice. Dan apa yang Tuhan mau dalam perjanjian baru ini? Persembahkan tubuhmu. Offer your body as a living sacrifice. Holy, acceptable to God. Yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma saudara kita yang menyerahkan diri hari ini. Mari kita rededicate kita our life kepada Tuhan hari ini. So, walk with God. Work with God. Witness for God. Dan yang terakhir, saudaraku, worship God. Bangkit berdiri semuanya.